Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Borneo Tube. Pada kali ini kita kembali akan mengupdate informasi terkini seputar ibu kota Nusantara. Nah, seperti yang kita lihat bersama, ini merupakan tampilan pada hari ini mengenai pembangunan ibu kota Nusantara. Seluruh bangunan di kawasan inti pusat pemerintahan itu memiliki perkembangan pembangunan yang cukup pesat, meskipun secara kasat mata itu tidak memiliki progres yang signifikan. Namun kalau secara persentase setiap harinya itu memiliki kenaikan, karena para pekerja saat ini semuanya itu berfokus di dalam ruangan, karena rata-rata kan untuk bangunan di kawasan inti pusat pemerintahan ini itu semuanya sudah proses topping off, kecuali beberapa gedung kementerian yang kalau kita lihat itu masih ada yang proses pembangunan infrastruktur utamanya. Dan sekali lagi, pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan ini itu menggunakan dana APBN. Informasinya, mega proyek ibu kota Nusantara ini khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan yang menggunakan APBN itu sudah menyedot dana yang cukup besar. Proyek ini telah menyerap dana anggaran pendapatan belanja negara hingga 72,3 triliun sepanjang 3 tahun belakangan ini, mulai dari 2022, 2023 hingga 2024 ini. Anggaran ibu kota Nusantara ini meningkat setiap tahunnya. Kementerian PUPR mencatat telah menggelontorkan anggaran IKN tahun 2022 sebesar 5,5 triliun, 2023 sebesar 27 triliun, dan 2024 sebesar 39,8 triliun. Padahal untuk postur APBN untuk pembangunan IKN hanya didesain sebesar 20% dari total kebutuhan IKN sekitar 466 triliun atau sekitar 93,2 triliun. Kalau total 3 tahun belakangan ini anggarannya sudah sekitar 72%, berarti tinggal menyisikan sekitar 20% lagi untuk kedepannya. Nah, besar kemungkinan pembangunan IKN ini hanya akan berfokus untuk mencari investor. Dan kalau di persentase dengan anggaran 72,3 triliun tersebut, itu artinya sudah mencapai 77,57%. Nah, artinya tinggal sedikit ya sisa anggaran APBN yang digelontorkan untuk pembangunan di ibu kota Nusantara ini ke depannya. Nah, menanggapi hal itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mewanti-wanti agar pemerintah khususnya otorita IKN dapat segera menggait investor sebagai sumber pendanaan baru di ibu kota Nusantara ini. Nah, dan kabar terbarunya, baru-baru ini sudah ada investor yang berasal dari luar negeri yang mulai tertarik untuk menanamkan modalnya di ibu kota Nusantara. Kabar gembiranya, ada penanaman modal asing di IKN secara perdana oleh Masdar dari Uni Emirat Arab, di mana para investor asing kini akan segera masuk ke IKN. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan dana anggaran dalam negeri untuk investasi di ibu kota Nusantara. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono. Katanya salah satu investor asing perdana di IKN adalah Masdar,
yaitu perusahaan energi terbarukan yang berasal dari Uni Emirat Arab. Menurut Agung, unit usaha Mubadala Investment Company ini segera mulai melakukan uji kelayakan di ibu kota Nusantara. Diketahui sebelumnya, perusahaan yang dibangun Sultan Al Jaber ini akan mengembangkan proyek energi terbarukan sebesar 200 MW. Hal ini merupakan bagian dari komitmen dari perusahaan untuk membangun energi terbarukan sebesar 2 GW di ibu kota Nusantara. Terkait dengan hal itu, Agung Wicaksono meyakini bahwa investor asing nantinya akan terus masuk ke IKN pada periode yang akan datang. Otorita IKN mengklaim bahwa sudah mengantongi sebanyak 423 surat minat investasi atau letter of intent dari investor asing untuk menggarap proyek di ibu kota Nusantara. Setelah setengah LOI dari investor betul-betul berminat untuk investasi, maka kami percepat proses realisasinya, kata Agung. Saat ini juga sedang digencarkan cara untuk menggait investor asing agar segera mau berpartisipasi dalam mega proyek pembangunan ibu kota Nusantara ini. Karena dalam anggaran dalam negeri untuk investasi IKN itu sudah cukup besar untuk pembangunan di ibu kota Nusantara ini.